Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, di siang hari yang panas ini, saya kembali bersama Kiwe Shiny 150. Nah, di video kali ini saya mau nyoba teman-teman, gimana impresi berkendaranya, bagaimana posisi duduknya, bagaimana redaman suspensinya, bagaimana performa mesinnya. Kayak gimana sih? Simak sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum masuk ke impresi berkendara, saya sedikit cerita dulu ya, kilas balik tentang Shiny 150 ini. Jadi ini baru diluncurkan kemarin waktu pembukaan IMS 2022. Harganya lumayan terjangkau teman-teman, 24,3 juta. Untuk sebuah skutik 150 cc itu tergolong lumayan terjangkau ya. Karena mendekati harganya Fazio dan Scoopy yang mereka antara 21-22 jutaan. Dan jauh di bawah skutik-skutik 150 cc yang bergaya retro modern. Kayak misal Vespa. Vespa kan udah di atas 40 juta ya. Ini cuma 24,3 juta. Rasanya harganya sangat menarik. Tentu saja akan menggoda para calon pembeli Fazio atau Scoopy ya kan. Nambah dikit dapat 150 cc. Dan secara tampilan pun asli ini pertama lihat juga langsung suka ya. Teman-teman pasti demikian kan. Bentuk retronya tuh asik banget ya teman-teman. Detailingnya, proporsinya, bentuk-bentuk keseluruhannya itu emang keren. Apalagi dipadu dengan detail-detail yang memperlihatkan kesan modern kayak lampu LED dan ada DRL, kemudian ada DRL di sini, lalu speedometernya yang bisa diganti warna backgroundnya 7 warna, lalu yang unik ada lampu di samping. Di sini teman-teman ini nyala kalau lagi mesin dinyalakan. Tentu saja itu hal-hal yang menarik perhatian banget ya. Apalagi ini nih, bannya sudah ada white wall. Itu tentu saja memperkuat kesan retronya. Nah, gimana teman-teman? Tertarik juga nggak lihat tampilannya? Asik ya? Dan ditambah lagi bagasinya gede teman-teman. Dan ini tuh lihat, muat helm tuh masuk dengan gampang. Nah, aman banget. Oke teman-teman, sekarang masuk ke bagian yang impresi berkendara. Saya langsung duduk aja ya. Oke, posisi duduknya begini teman-teman. Ini sayangnya tinggi joknya di data speknya tidak disebutkan teman-teman. Tapi ini kayaknya sih menurut feeling saya ini masih di bawah 800 mili ya. Karena buat saya yang tingginya 173 cm, ketika posisi duduknya dilekukan yang buat pengendara, kaki hanya sedikit mengambang teman-teman. Itu juga lebih karena permukaan joknya lebar, jadi paha dipaksa mengangkang. Tapi kalau kita duduknya agak majuan, nah ini napak banget. Makanya saya tadi bilang, ini kemungkinan besar tidak sampai 800 mili. Oke, kemudian joknya rasanya ini sedengan ya. Ternyata nggak keras-keras amat, tapi juga nggak empuk-empuk banget. Jadi masih cukup lah, cukup enak. Dan yang cukup surprise adalah joknya teman-teman berubah. Kalau kemarin yang waktu first impression warnanya coklat, ternyata sekarang jadi hitam teman-teman. Jadi ini sudah sesuai brosurnya. Karena kalau di brosurnya untuk warna biru joknya memang warnanya hitam. Sementara kalau yang krem memang dapat jok warna coklat. Nah ini udah sesuai nih. Dan yang ini joknya rapi teman-teman. Bekas cakaran kucingnya udah nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Kalau posisi berkendara, ternyata teman-teman nih, ketika kaki naik, tangan raise stang ini mengingatkan saya pada posisi berkendara gaya-gaya agak-agak mirip Vespa lah. Karena yang utama stangnya ternyata berasa tinggi teman-teman. Jadi bukan yang rendah gitu, tinggi, santai ya rasanya jadinya. Enak lah rasanya kalau buat harian sih nggak bakalan lekas capek. Apalagi posisi kaki, ini nggak terlalu nangkring-nangkring amat ya. Jadi walaupun pahanya ternyata lurus, tapi bukan yang sampai naik gini yang bikin cepat pegel. Ini sih lumayan santai lah. Kemudian decknya ternyata lebar banget teman-teman. Nih maju mundur lega, geser ke kanan kiri juga lega. Ini sepatu saya ukuran 44 itu tuh ya, sisanya masih lega banget. Jadi nyaman lah. Kemudian permukaannya juga ini keset ya, ada permukaan yang kasar jadinya nggak licin. Lalu kali handlingnya ternyata rasanya enteng teman-teman. Seperti waktu kemarin waktu first impression kan waktu saya goyang-goyang saya udah bilang ini bakalan enteng. Ternyata beneran teman-teman. Jadi buat bermanuver, buat belok-belok itu rasanya enteng banget. Ini kayaknya bobotnya mungkin hanya sekitar 110-115 kg lah paling maksimal ya. Karena di data spek lagi-lagi nggak ada bobotnya berapa. Tapi kalau dirasa-rasakan ya sekitar segitu loh bobotnya. Nggak berat-berat amat. Jadi makanya buat bermanuver, buat belok-belok itu rasanya gampang banget. Enak gampang. Kemudian kalau redaman suspensi,
Ini ternyata sedengan teman-teman, jadi bukan yang keras atau bukan yang empuk banget. Jadi kalau jalanannya bergelombang dikit itu ya nyaman lah, tapi kalau ketika ketemu gundukan tinggi atau lubang yang agak dalam baru akan kerasa agak deg gitu. Bisa kita lihat ya, jarak main suspensinya ternyata nggak begitu panjang. Makanya tadi ketika kena gundukan tinggi atau lubang yang dalam akan kerasa deg gitu. Sementara untuk belakang lebih empuk teman-teman, lihat sendiri ya tuh. Dan ini yang kemarin saya belum bahas adalah ternyata untuk suspensi belakang ada setelan preloadnya teman-teman. Jadi ada setelan preload 5 tingkat. Nah ini standarnya ada di tingkat kedua dari yang paling empuk. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mungkin berboncengan, butuh lebih keras, ini tinggal diputar kerasin. Tapi kalau untuk jalan sendirian dengan setelan preload standar bawaan kedua dari yang paling empuk, ini sudah cukup nyaman lah dapat. Kemudian kalau rem teman-teman, remnya ternyata jarak mainnya agak dalam ya, yang rem depannya cakramnya agak dalam tapi pakem. Jadi ada kosong dulu baru set gitu. Kalau yang belakang sih karena tromol jadi tergantung setelan. Ya, kalau setelan standar sih mainnya setengah gitulah, tapi dan pakem juga. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin mesin. Nah, ini mesinnya 150 cc, bore stroke-nya square 57,4 kali 57,8 mili. Tenaganya nggak terlalu gede teman-teman, untuk sebuah mesin 150 cc hanya 8,3 dk dan torsinya 8,5 Nm. Tapi saat dirasakan ternyata tarikannya lumayan enteng loh. Kayaknya klaimnya Kiwe kekecilan tuh harusnya tenaga kayaknya 12 HP juga kayaknya dapet ya. Karena waktu digeber tuh langsung dapet gitu tenaganya, langsung ngacir ke 60 ke 70 tuh cepet lah hitungannya dapetnya. Terus kalau ngomongin getaran, saat putaran bawah stasioner memang agak kerasa getar-getar dikit ya di area kaki. Tapi ketika digeber nih, ketika RPM-nya tinggi, justru malah halus teman-teman. Jadi enakan agak kenceng sekalian gitu dibanding pelan-pelan. Kemudian yang asik adalah karena di speedometernya ada tachometer teman-teman, kita bisa lihat ya ketika kita geber itu RPM-nya naik berapa, speednya jadi berapa, itu langsung kelihatan. Asik sih, jarang-jarang kan skutik ada tachometernya. Jadi impresi berkendaranya salah satu yang beda di situ tuh. Oh ya teman-teman, ini suara mesinnya nih. Jadi kedengeran ya, starternya masih starter konvensional, masih ada ngeng-ngeng. Belum pakai yang kayak semacam ACG. Oke, itu dia teman-teman, impresi mencoba Kiwe Shiny 150. Jadi secara tampilan ini motor retro modern banget, eye catching banget. Terus impresi di kendaraannya ternyata santai, asik ya. Mesinnya lumayan responsif, posisi duduknya santai. Walaupun suspensinya nggak empuk-empuk amat, jadi emang agak duk gitu. Terus remnya juga emang agak dalam dikit ya mainnya. Tapi it's okay lah, apalagi joknya juga lebar dan lumayan empuk. Menarik sih, apalagi harganya tadi cuma 24,3 juta. Buat yang mau beli Fazio tinggal nambah 2 jutaan. Buat yang mau beli Scoopy tinggal nambah 3 jutaan. Dapat 150 cc, lebih gede, lebih imut pastinya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor bekas berkualitas. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga IG kami otomotif_TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.